Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, Grup Baki, Pak Prayogo, dan juga Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di 127 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Bumi didistribusi. Bapak Ibu perhatikan nih. Yang jual tuh bukan broker-broker yang sering dipakai retail. Ada BK, AK, SS, YU, RX. Dan Bapak Ibu perhatikan yang belinya siapa? Ada XL, AI, AZ, PD, YP. Itu kebanyakan kan retail. Langsung saja ke teknikanya. Bumi ini lagi bertahan, mudah-mudahan ya. Bertahan di atas 125. Kemarin Bumi kami nawar ya. 17 Juni 2 hari yang lalu itu dapat di 125 126 dan kami jualan kemarin itu di 131 132. Ini buktinya ya. Saya bilang Bumi tektokin aja dulu karena potensi rawan habis mantul dari 125-an itu dia akan susah menembus 132 kalau pandangan saya ya. Nah, kalau hari ini kami mau lihat dulu juga ya. Wait and see dulu. Kalau pandangannya Bumi sebenarnya ini bagus di support. Cuman ya itu takutnya glosor juga nih. Takutnya false break. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana sekarang keadaan market kan. Lagi tensi tinggi juga perang. Jadi kita lihat dulu lah Bumi ya. Pokoknya Bumi ini menurut saya agak rawan kalau dia jebol 124. Nih peluang besar nih 115 lagi. Nah, bisa jadi kan fast breakout nih. Di Bumi wait and see dulu. Kita lihat kalau hari ini rebound bagus. Tapi kalau hari ini jebol 124 sangat mungkin 117. Arah selanjutnya support yang akan diujinya yang sebelumnya. Ya. Kita lihat dulu hari ini. Untuk Bumi. Tren Bumi sebenarnya bagus. Masih uptrend. Mana ya itu. Market lagi kurang menarik. Ya bisa aja jadi profit taking lagi. Itu untuk Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup di 442 terkoreksi 3,49%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BRMS didistribusi. BRMS rawan turun. Kalau pandangan saya ini sudah memberikan sinyal lebih cenderung kemana? Ke bawah. Target turun berapa? 400. Ya, kita lihat nanti di 400 mampu nggak dia bertahan. Tapi kalau misalnya hari ini tembus 450, 456 lagi ya bisa ya jadi serius bangkit. Cuman kondisi sekarang kita lihat dulu ya respon market. Saat ini kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah kebeli menurut saya lah ya, sudah kebeli ya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 436, 432 di buyback di 400 atau pakai price down kembali ke masing-masing. Ingat Bapak Ibu yang pakai price down harus sabar menunggu. Itu aja. Jangan pakai price down tapi sudah lama mungkin sebulan, 2 bulan nyangkut jadi putus harapan cut loss. Jangan seperti itu. Kalau niatnya price down ya sabar tunggu. Atau ya kalau niatnya pakai price down ya jelek-jeleknya jangan cut loss 15%, 10% lah. Ya kalau pakai cut loss ya minimal balik BP atau kalau dia rebound sisa minus 2%, 3% atau 5% cut loss ya nggak masalah. Jangan lagi dalam-dalamnya lagi turun-turunnya malah cut loss. Tuh ya, biasa seperti itu. Jadi itu aja dulu untuk BRMS saat ini lebih ke wait and see. Lanjut. NRG yang ditutup dengan 334 menguat 7,34%. Asing net buy. Kalau resminya NRG didistribusi. NRG juga kena profit taking. Jadi saat ini wait and see juga. Ya. Menurut saya hari ini kemungkinan besar ISG koreksi. Kemungkinan besar ya. Dan kalau pandangan saya untuk NRG ini menariknya kalau dikasih di 300. Lihat nanti perkembangannya. Misalnya kalau dia turun 300. Gimana kalau nggak turun? Saya ini pengen beli nih ya. Ini ada 320. Persimpangan jalan support minornya.
Silahkan Bapak Ibu, bagaimana respon Bapak Ibu aja. Mau cut loss kah, mau average down kah, mau cut loss nanti jebol 300 kah, itu. Ya, jadi saat ini menurut saya lebih aman pegang cash dulu ya. Jadi itu aja dulu untuk energi. Dewa yang ditutup di harga 185 terkoreksi 2,63%. Asing net sell. Kalau resminya Dewa didistribusi. Langsung saja katanya Dewa potensi lebih cenderung kemana? Turun. Kenapa seperti itu analisanya? Tapi Bapak Ibu juga ingat ya, setiap analisa itu belum tentu 100% valid atau benar ya. Karena di market ini apapun bisa terjadi. Nah, seperti ini analisanya Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya 2 hari yang lalu tuh candlenya sudah hammer. Dan kemarin dia mencoba rebound tuh. Tembus 194 lagi kan. Terus dibuang. Ya itu tandanya seller, market maker juga ya bisa dikatakan jualan. Gak mau diangkat. Kalau market makernya memang mau arahnya ke atas kemarin, ya dijaga. Harusnya tetap candle hijau. Nah, jadi lebih cenderung kemana? Ke bawah Dewa. Ya 170-an lah. Kita lihat di area ini nih. Ya. Jadi itu aja dulu untuk Dewa saat ini. Memang kalau kondisinya strong uptrend. Sudut kemiringan pergerakan chartnya lebih dari 45 derajat. Itu bisa dikatakan strong uptrend. Tapi ya hati-hatilah, menurut saya hati-hati hari ini. Bisa uji support 170-an. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup di 91 terkoreksi 3,19%. Asing net buy. Kalau resminya PKTR akumulasi. PKTR wait and see dulu juga. Ya memang disupport, cuma wait and see. Kalau sudah kebeli gimana? Boleh hold aja dulu. Selama nggak jebol 88. Lihat hari ini, semoga candlenya hijau. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau beli, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Tunggu hijau. Kalau hari ini hijau, tutupan hijau baru beli. Tapi mudah-mudahan hijaunya nanti tutupan nggak tinggi ya. Misalnya dia cuma naik 1-2% ya, mending beli pas tutupan. Gimana kalau tutupannya di atas 105? Nah, itu kembali ke masing-masing lah. Kalau berani pas lagi live market terus dia hijau berani langsung spec buy, ya kembali ke masing-masing. Atau yang menurut saya lebih aman tuh pas dia sudah tutupan hari ini, kalau hijau menarik untuk besok dan minggu depan. Ya. Mana itu hijaunya kalau dia di atas 100 ya terlalu beresiko juga kan. Ya, dia tarik ini dulu ya. Untuk PKTR sebenarnya masih bagus selama di atas 90. MMN yang ditutup di 7.800 terkoreksi 4%. Asing net sell. Kalau resminya MMN didistribusi. MMN masih sideways. Masih sideways, belum kemana-mana nih. Ya. Lebih cenderung kemana? Kalau melihat kondisi sekarang, ya ke bawah bisa. Akan uji berapa? 7.500-an. Kenapa seperti itu? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sudah mencoba tembus 8.000, kempes lagi. Itu bahayanya. Cuman yang bikin dilema, candle kemarin low-nya naik. Itu ya. Tapi daripada maksa seperti ini, mending wait and see dulu. MMN. Beli sekalian di bawah 7.500 kalau nekat. Atau tunggu dia tembus 8.000 lagi baru beli. Tuh ya, lebih baik daripada maksa wait and see. Jangan takut ketinggalan. Ya, sabar tunggu. Yang penting nunggu momentum lebih kuat. Arahnya baru entry. Ya, itu untuk MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 11.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau resminya cuan. Sama aja antara akumulasi distribusi. Cuan lagi sideways juga. Hati-hati cuan nih. Kalau pandangan saya. Cuman karena dia tanggal 9 Juli itu mau kumdet. Stock split 1/10. Ya mungkin masih dijaga ya. Cuman perlu hati-hati kalau dia tiba-tiba ada candle merah dalam seperti ini nih. Kalau di jebol 11.000 tuh jelek menurut saya. Ya. Cuan. Jadi saat ini kalau cuan saya wait and see. Memang sideways-nya cukup bagus. Cuman ya itu takutnya tiba-tiba ada buangan aja. Dan supportnya agak jauh. Jadi saya wait and see untuk cuan. Jadi itu aja untuk cuan. Lanjut
PTRO yang ditutup di harga 2.960 terkoreksi 1,66%. Asing net sell. Kalau di Bokersmania PTRO di distribusi. PTRO kita lihat hari ini dan besok. Kalau dia kembali ke atas 3.000 bagus. Karena ini sudah beruntun 6 hari terus turun ya. Bahkan dia sempat sampai peaknya itu 3.380 terus koreksi sampai 2.960. Lumayan koreksinya 10% ya. Jadi saat ini PTRO wait and see. Wait and see. Jangan dulu. Kalau hari ini dia balik ke 3.000 tuh baru Bapak Ibu kalau mau buy. Siapa tahu hari ini ya candlenya bullish angle pink. Balik ke atas 3.000 menarik. Kita lihat hari ini ya. PTRO. Lanjut Tepia yang ditutup di harga 10.325 menguat 0,97%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tepia. Akumulasi tipis. Langsung saja ke trendnya. Tepia baru bagi dividen dan kemana arahnya nih kira-kira masih belum tahu nih. Cuman ada sentimen nih. Tepia itu akuisisi perusahaan di Singapura. Pulau Yukong apa itu ya. Nah inilah pokoknya baca aja di Bloomberg Technos atau Google Tepia akuisisi perusahaan di Singapura nih. Nah jadi saat ini secara teknikal ya. Dia di ujung. Udah dekat resisten. Resistennya berapa? 10.500. Dan Tepia juga anak usahanya mau IPO kan. Tapi sampai saat ini belum muncul prospektusnya atau apakah jadi atau enggaknya. Sedia ya mau IPO. Nah jadi kayaknya belum kemana-mana deh. Jangan beli. Menurut saya jangan beli. Terlalu bersiko atau gini aja kalau nekat ya. Ini kan ada level psikologis angka 10.000. Nah, kalau dia jebol 9.900 ya buang aja. 4% mungkin cut loss, 5% ya silakan. Targetkan aja langsung dia breakout dan arah 11 ribuan. 11.100, 11.200. Itu ya. Kenapa? Karena ini pertimbangannya ya Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Tepia kan sudah menembus resistennya nih dari Oktober 2024. 8.900 9.000 dia naik retest berarti ini kan bisa menjadi pola nanti ascending triangle. Nah akan bagus Tepia nih kalau bisa tembus 10.500 karena dia sudah membentuk 2 higher low 1 2 tinggal dia break confirm lanjut 12.000 arah ya kita lihat aja nanti Tepia itu aja. Lanjut Raja yang ditutup di harga 2.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Raja di distribusi. Raja masih aman kalau di atas 2.700 ya. Ini kan dia kesentuh resisten downtrend channelnya. Pokoknya hati-hati kalau hari ini merah jebol 2.700. Kenapa sudah terbentuk ya akan membentuk lower high-nya lagi. Cari supportnya ya arah 2.400-an. 2.400 2.500. Hati-hati Raja kalau jebol 2.700. Kalau saya saat ini Raja wait and see karena kami juga punya Raja sudah beli harga bawah. Ya mungkin profit taking kalau dia jebol 2.700. Raja ya belum menarik, bukan area entry menarik saat ini. Walaupun memang bisa naik. Tapi resikonya ya resikonya tipis saja tuh paling 2,5-3% kalau tertarik Raja. Kalau saya skip karena sudah punya dan ya paling profit taking kalau memang nggak bagus. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 7.900 menguat 1,93%. Asing net buy. Di broker semuanya Ratu akumulasi. Ratu masih bagus. Selama Ratu nggak jebol 7.000 aman. Ya. Jadi kemana kira-kira arah Ratu? Masih bisa ke atas. Yang perlu hati-hati itu ya jadi jebol 7.000. Kalau di grup Burnet Trader udah beli dari harga 6.000. Sekarang tuh 30% profitnya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik tuh join Burnet Trader ya. Coba kalau mau yang free lewat Stockbit, syarat dan ketentuannya minimal saldo atau cash di RDN itu 10 juta, itu Bapak Ibu bisa join. Ya, silakan. Kalau tertarik dan itu tidak permanen grupnya, kalau Bapak Ibu nggak cocok bisa keluar ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Ratu saat ini kalau
area entry menarik nggak? Kurang menarik. Kurang menarik. Karena supportnya jauh 7.000. Menurut saya 7.000 support. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Ratu saat ini. Wait and see. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Botnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.